Koperasi memang telah berusia, namun bukan berarti termakan usia. Kelanggengan koperasi terancam punah karena munculnya stigma bahwa koperasi hanya berisi mereka yang tua. Inilah saatnya darah muda mengalir dalam tubuh koperasi kita untuk lahirkan harta muda lainnya sekaligus melestarikan koperasi Indonesia. Jauh pergi dari tanah kelahiran bukan satu-satunya pilihan. Jauhnya jarak terkadang menimbulkan kerinduan. Ku ambil langkah pasti demi mewujudkan impian, karena ku yakin menapaki kaki di tanah perantauan menjadi jalan menggapai kesuksesan. Ku mulai dengan berkoperasi. Sebagai mahasiswa perantauan, sesampainya di Ciputat, melihat kultur berorganisasi yang ada di sini, baik secara internal dan eksternal kampus yang sangat luar biasa, memotivasi saya untuk dapat berproses pula. Namun sebagai mahasiswa perantauan, tentunya saya sangat mengharapkan kegiatan yang saya ikuti dapat mendukung saya dalam memenuhi kebutuhan finansial. Oleh karena itu, saya memilih Kopma UIN Jakarta untuk saya berproses dari awal saya masuk ke UIN sampai saya lulus nanti. Pada perkembangan zaman seperti saat ini, banyak pemuda yang tidak familiar dengan koperasi. Bahkan, koperasi dianggap hal yang kuno dan jadul. Namun, hal tersebut tidak berlaku untuk diriku yang memilih untuk berkoperasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Kak, kenapa? Mau masuk Kopma Kak? Oh iya, Kak silakan masuk. Kasih Kak. Assalamualaikum. Silakan. Misi Kak. Silakan. Duduk. Pertama-tama kenalin dulu, nama saya Fajri Putra Wijaya sebagai Kadif Litbang pada periode kepengurusan Kopma UIN Jakarta tahun ini. Kalau kakaknya sendiri, silahkan diperkenalkan dirinya dulu. Salam kenal Kak, aku Vini, maba dari jurusan Ekonomi Syariah semester 1, berasal dari Padang. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Vini perkenalannya. Pertama-tama, karena Kak Vini mau daftar di Koperasi Mahasiswa, aku pengen tanya dulu nih, kenapa sih dari sekian UKM di UIN Jakarta, Kak Vini memutuskan untuk bergabung di Kopma UIN Jakarta? Saya memilih koperasi karena saya rasa dari sekian banyak UKM yang ada di UIN Jakarta, saya bisa berproses di sini. Tapi saya masih minim info Kak karena masih maba tentang koperasi ini. Mungkin dari Kakak bisa ngejelasin sedikit tentang koperasi dan koperasi mahasiswa UIN Jakarta. Nah, jadi koperasi ini merupakan organisasi badan usaha yang juga badan hukum. Tidak hanya usaha, di Kopma UIN Jakarta itu ada 4 bidang yang bisa para anggotanya pelajari, seperti bidang admum, bagaimana kita belajar tata kelola arsip, surat menyurat, kemudian ada bidang PSDA, bagaimana kita bisa membonding teman-teman kita, bagaimana kita bisa membaur dengan sesama anggota, dan yang paling penting di PSDA adalah meningkatkan skill-skill atau bakat-bakat yang ada di anggota koperasi. Jadi nggak cuma soal bisnisnya aja. Kemudian ada bidang keuangan, di mana para anggota koperasi itu bisa belajar bagaimana manajemen keuangan, bagaimana akuntansi keuangan, membuat laporan keuangan, dan yang paling menonjol memang yang sering dikenal adalah bidang usaha di koperasi. Nah, tentu aja di sini anggota koperasinya diajarkan untuk bagaimana usaha, seperti misalkan di Kopma UIN Jakarta nih ada magang untuk usaha yang bisa membantu skill para anggotanya untuk berusaha. Nah, jadi gitu implementasi beberapa bidang yang bisa diambil di Koperasi Mahasiswa UIN Jakarta. Jadi tidak diragukan lagi, memang UKM Kopma UIN Jakarta itu bisa bermanfaat untuk pengalaman hidup kita. Makasih banyak Kak atas penjelasannya. Alhamdulillah saya udah dapat pengetahuan ilmu baru tentang koperasi. Insya Allah saya akan gabung di Kopma sebagai kader koperasi dan insya Allah akan aktif untuk berorganisasi di sini. Makasih Kak. Sebagai generasi hatta muda, proses untuk menjadi kader utama koperasi itu tidaklah mudah.
Setahun kuhabiskan waktu untuk berproses bersama koperasi. Pendidikan berjenjang pun tak luput untuk kuikuti. Dimulai dari pendidikan pengantar yang mengenalkanku tentang tujuan berkoperasi, sampai pendidikan lanjutan yang membuatku semakin mantap untuk berkecimpung di dunia koperasi. Sebagai kader koperasi, aku juga turut aktif bergabung dalam kegiatan koperasi, khususnya pada kepanitiaan acara kegiatan. Banyak pengalaman berharga yang kudapat dari sini. Belajar untuk bekerja sama, belajar mengatur waktu dengan baik, dan lebih lagi, aku belajar untuk menurunkan tingginya ego diri. Selain itu, rasanya kurang jika aku tidak mengembangkan potensi usahaku di sini. Di Kopma UIN Jakarta, kita berkesempatan untuk magang di salah satu unit bisnisnya. Namun, di saat pandemi COVID-19 melanda, semua kegiatan dialihkan ke online. Sedih rasanya tidak bisa bertemu dengan teman-teman dan berkegiatan secara langsung. Tapi itu tidak menjadi alasan untukku tidak mengikuti rangkaian kegiatan. Begitulah kira-kira rangkaian prosesku hingga menjadi kader utama di Kopma UIN Jakarta. Sosok satu ini sebagai generasi Hatta muda, yaitu menurut saya menjalankan prinsip-prinsip yang ada di koperasi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena orangnya berprinsip yang kuat dan paling penting itu dia mempunyai semangat yang tinggi dan loyalitas untuk mencapai sesuatu. Saat Vini menjadi salah satu koor di Jamkopnas 2020, saat itu saya menjadi wakil ketua. Di angkatannya Vini, itu ada 2 orang yang saya dapat percaya. Salah satunya Vini. 2 orang doang. Dan dia, dalam semua kepanitiaan yang melibatkan saya, pasti saya akan memilih Vini menjadi salah satu orang yang bisa saya percaya untuk megang bagiannya dia. Pertama, dia waktu itu saya pilih jadi LCC kalau nggak salah. Kenapa? Pertama, dari segi keilmuan, dari semuanya dia yang paling menguasai. Yang kedua, tanggung jawab yang paling penting itu aku lihat, dan itu ditemukan di Vini dan 1 orang lagi yang bisa saya percaya. Kita lihat bagaimana kontribusi Vini sebagai generasi Hatta muda ketika menjadi diklat, bagaimana dia menjalankan amanah, menjalankan proker sebanyak itu program kerja yang ada di diklat. Begitupun ketika dia menjadi ketum, ia tetap berusaha semaksimal mungkin di tengah kesibukan kuliah yang ada. Dan itu salah satu peran kita sebagai pemuda koperasi, sebagai generasi Hatta muda adalah melanjutkan perjuangan Bung Hatta. Di tengah hiruk pikuk koperasi dikatakan jadul, dikatakan kuno, ini tetap berkoperasi dengan semangat yang tinggi. Dari awal, ketika aku lihat Kak Vini, dia itu pertama orang yang kokoh. Apapun amanah yang dia terima, dia lakukan sebaik mungkin. Ini di luar dari berhasil atau enggaknya, tapi dia berusaha untuk ngelakuin apa yang dia bisa. Itu yang aku pegang dari Kak Vini dari dulu. Makanya dia menjadi salah satu orang yang aku bisa percaya di angkatannya, karena dia selalu berusaha sesuai dengan kemampuannya dia untuk menjalani tanggung jawab yang dia lakuin. Setelah 1 tahun berproses di Kopma UIN Jakarta, menjadi staf diklat dan ikut kegiatan Kopma yang lainnya, untuk pertama kalinya pada tahun 2021, saya menjadi pengurus Kopma UIN Jakarta, yaitu sebagai Kadif Diklat. Nah, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya pribadi, di mana menjadi Kadif Diklat, kita dituntut untuk dapat memahami dan dapat bersosialisasi dengan anggota Kopma UIN Jakarta yang memiliki anggota cukup banyak agar kita dapat dekat dengan anggota dan mengetahui keadaan anggota itu sendiri. Nah, salah satu program yang paling utama dari Kadif Diklat adalah Pekan Koperasi atau PEKO. Nah, di Pekan Koperasi ini, pada saat saya menjadi Kadif Diklat, kita melaksanakannya secara hybrid atau offline dan online. Di mana setelah 2 tahun Kopma UIN Jakarta menghadapi masa pandemi, untuk pertama kalinya kita mengajak kader-kader koperasi untuk bergabung dalam kepanitiaan offline dalam kepanitiaan Pekan Koperasi itu sendiri. Apalagi event Pekan Koperasi ini merupakan
event nasional dari Kopma UIN Jakarta. Selain itu, ketika saya menjadi diklat, salah satu hal yang paling besar yang saya lakukan kepada anggota Kopma UIN Jakarta adalah inkubasi prestasi, menyiapkan delegasi-delegasi untuk menjadi utusan Kopma UIN Jakarta dalam mengikuti event-event perlombaan yang diadakan oleh universitas lain atau Kopma lain. Akhirnya saat itu tiba, saat dimana semua tak pernah terbesit di pikiranku. Beban berat kini ada di pundakku. Kuterima kenyataan ini dengan semangat hata muda, dengan keyakinan bahwa Tuhan akan selalu memberikanku kekuatan. Di antara mereka, saya bersedia untuk menjadi ketua umum Kopma UIN Jakarta. Terpilihnya saya menjadi ketum pada RAT Kopma UIN Jakarta di tahun 2022, tepatnya di bulan Februari. Saat ini membuat saya merasakan banyak hal, entah itu tekanan ataupun rasa bangga yang saya miliki karena anggota Kopma UIN Jakarta mengamanahkan posisi yang cukup krusial di Kopma UIN Jakarta kepada saya. Oleh karena itu, saya bersama dengan teman-teman pengurus tahun 2022 yang kita namai dengan Kabinet Mandawa mencoba untuk membawa Kopma UIN Jakarta menjadi lebih baik lagi, di mana kita berusaha untuk mengembangkan usaha Kopma UIN Jakarta dan meningkatkan kualitas kader koperasi mahasiswa UIN Jakarta. Harapan saya buat teman-teman yang menonton ini, tentunya saya sangat mengharapkan teman-teman untuk dapat berproses dengan baik di koperasi. Seperti saya dari tanah perantauan yang dapat berproses hingga akhir di Kopma UIN Jakarta dan mendapatkan hal-hal positif yang dapat saya terapkan di kehidupan pribadi saya sendiri ataupun dapat saya manfaatkan di masyarakat nantinya. Oleh karena itu, teman-teman saya harapkan tidak memandang sebelah mata. Koperasi itu adalah sebuah hal yang tidak dapat dimanfaatkan oleh generasi-generasi muda. Padahal kita sebagai hata muda adalah sebagai tonggak utama untuk melanjutkan perjuangan Bung Hatta untuk memajukan koperasi.